Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gandhi sementara dengan NPM 21187203002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya pahami tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pengertiannya, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan sifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Pembangunan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Konsep pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusunannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kuota pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. 2. Produk nasional bruto GNP. Produk nasional bruto Gross National Product atau BNP meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. 3. Pendapatan nasional neto NNI. Pendapatan nasional neto Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Biasanya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Pendapatan perseorangan PI. Pendapatan perseorangan personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga memperhitungkan pembayaran transfer atau transfer payment. 5. Pendapatan yang siap dibelanjakan DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Berikut rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi. G sama dengan kurung kurawal buka PDBS min PDBK kurung tutup per PDBK kurung kurawal tutup kali 100%. G sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. PDBS sama dengan PDB real tahun sekarang. PDBK sama dengan PDB real tahun kemarin. Pendekatan pengukuran GDP. Pendekatan sisi penawaran agregat yang mencakup A. Pendekatan produksi. PDB sama dengan jumlah nilai output NO dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS membagi ekonomi nasional dalam sektor 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri manufaktur, 4. Listrik, gas, dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, hotel dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, sewa dan jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa. Sekian yang dapat saya mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.